Zikir adalah ibadah dalam Islam yang melibatkan pengulangan kalimat-kalimat tertentu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui, banyak sekali manfaat zikir. Yang pertama itu ada mendekatkan diri kepada Allah, di mana zikir adalah cara langsung untuk berkomunikasi dengan Allah, untuk memperkuat hubungan antara Allah dan hambanya. Yang kedua ada manfaat menenangkan hati. Yang ketiga ada meningkatkan keimanan. Yang keempat ada melindungi diri dari bisikan setan. Yang kelima ada membuka pintu rezeki. Nah, macam-macam zikir yaitu ada 4. Yang pertama ada zikir pagi dan petang. Yang kedua ada zikir setelah sholat. Yang ketiga ada zikir-zikir. Yang keempat ada zikir dalam hati. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat kita rasakan jika kita istiqomah membaca wirid. Yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wirid merupakan cara yang paling mudah dan efektif untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berwirid akan selalu mengingatkan dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat yang baik. Dengan rutin berwirid, juga umat Islam dapat merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat. Yang kedua yaitu menguatkan iman, melatih diri untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Juga dapat menjadi cara untuk menguatkan iman Islam dengan mengingat dan memuji Allah secara terus-menerus, maka diri ini akan yakin bahwa segala yang terjadi adalah kehendak Allah. Dengan demikian, apapun yang telah ditetapkan menjadi takdir dalam hidup akan diterima dengan ikhlas. Kemudian yang ketiga yaitu menenangkan hati. Manusia pasti dilanda cobaan. Oleh karena itu, jika kita terkena musibah atau merasa hati tidak senang atau tenang, maka cobalah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang selalu berwirid dan mengingat Allah Subhanahu wa taala akan memiliki hati dan pikiran yang tenang sehingga mudah menjalankan kehidupannya. Yang keempat, meningkatkan kebahagiaan. Kebahagiaan datangnya dari hati yang tentram, sehingga jauh dari perasaan gelisah dan khawatir. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan merasa tenang sehingga senantiasa membawa kebahagiaan. Yang keempat yaitu meningkatkan kebahagiaan. Kebahagiaan datangnya dari hati yang tentram sehingga jauh dari perasaan gelisah dan khawatir. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati akan merasa tenang sehingga senantiasa membawa kebahagiaan. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Pengertian doa dalam Islam adalah sikap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperlihatkan sikap berserah diri dan merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala karena tidak dianjurkan ibadah melainkan untuk berserah diri dan tunduk kepada Pencipta serta merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian doa dalam Islam adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bagi orang-orang yang tidak mau berdoa, itulah gambaran kesombongan. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 60 ini, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang sombong dan tidak mau menyembahnya, maka akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Kebebasan berdoa dapat membantu mencegah pelakunya dari perbuatan maksiat, karena berdoa adalah bentuk komunikasi dengan Tuhan yang mengingatkan seseorang akan kebesarannya dan pentingnya menjalani hidup sesuai dengan ajarannya. Doa juga dapat memberikan kekuatan batin, ketenangan, dan kesadaran spiritual yang memotivasi seseorang untuk menjaga diri dari godaan dosa. Dengan rutin berdoa, seseorang lebih cenderung untuk menjalani hidup dengan kesabaran moral yang tinggi dan berusaha menjauhi perbuatan yang merugikan dirinya maupun orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Rani Rani dari Prodi Pendidikan Kimia. Hari ini saya akan melakukan sesi wawancara tentang korelasi zikir, wirid, dan doa dalam kehidupan sehari-hari mahasiswa Unja. Halo Pak, perkenalkan nama saya siapa Pak? Dari prodi apa? Prodi Pendidikan. Baik Kak, saya mau bertanya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana
Gimana sih menurut kakak tentang zikir, wirid, dan doa dalam membentuk akhlak mulia dan menjauhkan diri kita dari maksiat? Yang pertama itu kan doa sholat itu kan berarti doa dalam bahasa Arab. Berarti di dalam sholat itu kita selalu berdoa kepada Allah, yang artinya kita selalu mengingat Allah. Dan zikir itu juga kan artinya mengingat Allah. Berarti dalam setiap ucapan kita zikir itu kita mengingat Allah. Artinya setiap yang kita lakukan itu kita selalu berasa Allah itu selalu mengawasi kita, sehingga manfaatnya pertama hidup kita menjadi tenang dan tentram. Dan setiap kita mengingat maksiat itu kita jadi jauh karena kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Berarti kalau misalnya kita jarang berzikir, jarang berwirid, jarang berdoa, itu berarti kita bakal jauh ya Kak dari Allah. Terus seberapa sering sih kakak melakukan hal itu, ketiga hal itu kayak zikir, wirid, sama doa? Seberapa sering sih Kak? Alhamdulillah setiap setelah sholat fardu selalu zikir dan berdoa. Dan kalau misalnya di hari waktu senggang, insya Allah selalu berzikir sih, karena saya sendiri tuh tahu manfaatnya apa jadinya. Gimana sih Kak harapan kakak buat kedepannya untuk mahasiswa UNJA tuh gimana agar selalu menjaga zikir, agar selalu berwirid dan berdoa kepada Allah itu gimana sih Kak harapan kakak? Harapan saya kepada mahasiswa yang lainnya, sebagai seorang muslim kita kan diciptakan untuk berbudaya ini untuk beribadah kepada Allah. Jadinya karena kita tahu kita bisa terjauh dari maksiat, maka kita selalu berzikir, berdoa, dan menulis setiap setelah sholat. Makasih Kak atas kesempatannya. Jadi teman-teman, kita itu harus selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang pertama adalah berzikir, yang kedua berdoa, dan selalu meminta pengampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bye. Halo teman-teman semua, kembali lagi ke sesi wawancara mahasiswa UNJA mengenai bagaimana sih tanggapan mereka tentang zikir, wirid, dan doa dalam kehidupan sehari-hari. Let's go! Tentang wirid dan doa serta zikir dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu saya mau perkenalan dulu nama kakak siapa? Kalau kakaknya? Saya Bapak Clarissa. Gimana sih menurut kakak tentang zikir, wirid, dan doa dalam kehidupan sehari-hari itu yang membentuk akhlak mulia dan menjauhkan diri kita dari maksiat? Kalau menurut saya ya, ini ada zikir, wirid, dan doa dalam kebaikan meninggalkan maksiat. Ini sangat benar sekali karena bagi saya zikir, wirid, dan doa itu merupakan pendekatan kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita sudah merasa dekat dengan Tuhan, otomatis kita merasa diawasi. Itu karena sudah diawasi, jadi kita akan takut pada maksiat. Jadi kita akan jauh otomatis, istilahnya dengan otomatis kita menghindari maksiat. Kalau menurut kakak gimana? Ya sih untuk zikir, doa, dan itu yang pertama zikir kan untuk kita sendiri, jadi zikir itu untuk kita sendiri, doa pun untuk kita sendiri. Jadi mungkin untuk kita sendiri agar kita bertakwa kepada Allah, jadi kita meminta kepada Allah bukan kepada hal yang lain, seperti dukun apapun itu, karena kan kita semua itu karena Allah, berarti kita untuk semua itu untuk ketenangan hidup, bagaimana kita juga tidak mengeluh gitu aja. Ada nggak sih Kak, kakak merasa bahwa perubahan yang kakak dapatkan dari ketiga amalan tersebut
yakin lah. Kalau kakak gimana? Sama, karena kan untuk wirid itu membuat kita tenang, dimana kita itu akan tenang adanya ilmu kepada Allah. Memang sih memang banyak masalah hidup apapun itu kan, dengan itulah kita berzikir, berdoa kepada Allah. Jadi kakak-kakak ini sering banget ya ngelakuin dengan sadar. Terus gimana sih saran kakak buat mahasiswa yang lain supaya mereka tuh sering ngelakuin zikir dan doa tuh supaya kehidupan mereka tuh tenang, aman dan damai. Kalau sarannya sih, kalau bagi mahasiswa, kalau ingin tenang dalam jalan kehidupan bagi mahasiswa yang banyak tugas, nah jangan lupa zikir dan berdoa. Dan kalau zikir dan berdoa itu jangan lupa kesindah, karena kalau kita sudah zikir doa itu pasti kita tenang dan enjoy gitu dalam menjalani tugas sebagai mahasiswa. Terus mahasiswa kan banyak tugas juga, jadi nggak tertekan sama deadline-nya, jadi kita ibadah dapat, tugas pun juga dapat. Jadi gini teman-teman, supaya kehidupan kita tuh aman, tenang dan damai, kita tuh harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kakak-kakak ini keren. Makasih ya kak. Dari materi yang sudah disampaikan dapat disimpulkan bahwa wirid adalah bacaan zikir atau doa yang dibaca secara rutin setelah ibadah sholat dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir merupakan cara yang sederhana dan efektif untuk mengingatkan dan memuji Allah yang membawa berbagai manfaat spiritual. Zikir memiliki banyak manfaat, antara lain: 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, 2. Menguatkan iman dan keyakinan akan takdir, 3. Menekankan hati dan pikiran terutama saat menghadapi cobaan, 4. Meningkatkan kebahagiaan dengan menciptakan ketentraman, dan yang terakhir meningkatkan kesabaran dalam menghadapi ujian. Zikir dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, dengan beberapa jenis yang umum seperti zikir pagi dan petang, zikir setelah sholat, zikir dengan suara keras, dan zikir dalam hati. Doa dalam Islam adalah bentuk pengabdian dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa menunjukkan sikap berserah diri dan kebutuhan akan pertolongan Allah. Allah Subhanahu wa taala mendorong umatnya untuk berdoa dan menegaskan bahwa menolak untuk berdoa adalah tanda kesombongan. Secara keseluruhan, baik wirid maupun doa memiliki peranan penting dalam kehidupan spiritual umat Islam yang berfungsi untuk memperkuat iman, memberikan ketenangan, dan membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala.